والسلام عليك الحمد يا لله إمام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي وتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini masih diberi kesempatan supaya bisa hadir dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rahmat, begitu banyak yang diberikan kepada kita. Ada ayat yang selalu kita bahas berulang-ulang, mungkin ada pendapat lain, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kadang-kadang para penceramah atau dai menerjemahkan bahwa siapa yang mensyukuri nikmat Allah pasti akan ditambahkan nikmat, dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah tunggulah azab Allah sangat pedih. Ada pendapat lain bahwa sebetulnya yang ditambahkan di situ bukan nikmat, bukan Tuhan menyebut, bukan Allah menyebut la in syakartum la azidanna rizqakum, bukan rezekinya yang ditambah. Apanya yang ditambahkan? Kapasitas diri. Apa artinya kapasitas diri? Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu kita tambah tawadu, tambah menghargai orang, tambah berbuat baik kepada orang, tambah hormat kepada orang. Ini yang ditambahkan sebetulnya. Seandainya Tuhan menyebutkan la in syakartum la azidanna rizqakum, ya rezekinya yang ditambahkan, tapi itu kapasitas diri yang ditambahkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, tambah kufur, tambah tidak baik akhlaknya, orang itu menurut pendapat ini itu tidak mensyukuri nikmat Allah sebetulnya. Syukur itu sama dengan tawadu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ayat lain menyebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kenapa Tuhan menyebutkan bahwa ada bekas-bekas di wajah mereka? Tuhan menyebutkan wajah. Coba kita perhatikan. Kalau dari individu satu orang yang sujud, kenapa Tuhan menyebut simahum fi wujuhihim min atharis sujud? Ada tanda-tanda bekas sujud. Kenapa kalau orang sujud itu membuktikan bahwa saya betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut wujuhi? Karena di diri kita ini bukan hanya satu. Ya memang satu wajah, tapi wajah itu ada beberapa yang ada di dalamnya, termasuk wajah sebagai kepala keluarga, ada wajah sebagai pejabat, ada wajah sebagai orang kaya. Semua itu harus tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
ayat surah Fatir ayat 32 Allah menyebutkan tsumma awrasnal kitaba alladziina istafainahu min ibadina. Tuhan mewariskan kepada orang-orang yang dipilih kitab-kitab Allah. Apa maksudnya? Sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya untuk bekal kehidupan akhirat, sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan sehari, baik dia melaksanakan kehidupan beribadahnya kepada Allah maupun ibadah-ibadah sosial kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada 3 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diberikan kitab itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi. Ada orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa ini benar tapi yang dilaksanakan sesuatu yang salah. Atau dengan kata lain, orang yang zalimun li nafsihi itu adalah lebih banyak dosanya dibanding dengan pahalanya. Jadi kira-kira begitu. Ya, ini kita introspeksi diri. Artinya siapa yang tahu ini? Hanya diri kita sendiri. Siapa yang bisa tahu? Ya, kalau orang kasat mata bisa melihat itu dari tingkah laku, tapi hatinya orang gak ada yang tahu. Olehnya itu baik buruknya kita itu adalah introspeksi diri kita sendiri. Kita pasti tahu diri kita, karena sesuatu yang kita lakukan kalau itu berasal dari hati yang dalam, insya Allah apa yang kita lakukan itu adalah baik. Makanya dalam ayat ini ya mungkin bisa dimanifestasikan dalam kehidupan ya pekerjaan kita, dalam dunia pekerjaan kita sebagai ASN. Mungkin ya ada aturan yang diberikan oleh pemerintah atau mungkin ada petunjuk-petunjuk teknis, tapi ketika kita melakukan sesuatu di luar dari itu, maka kita termasuk orang zalimun li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri. Kemudian ada juga level kedua, yaitu faminhum muqtasidun. Ada orang pertengahan. Yang pertengahan ini ya kira-kira gunakan seimbang antara ya mungkin dosanya dengan pahalanya. Ya, pertengahan. Ya, mungkin hari ini berbuat dosa, besok bertaubat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada sabiqu bil khairat bismillah. Ada orang yang memang terdahulu sudah melakukan banyak kebaikan. Dia istilahnya melaksanakan apa yang disebut ittaqullah, betul-betul takut kepada Allah. Mungkin di antara kita inilah termasuk sabiqu bil khairat, terlalu banyak, sudah banyak kebaikan-kebaikan menurut kita sesuai dengan aturan-aturan beribadah kita lakukan, kita menganggap bahwa ibadah yang kita lakukan itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam hadis Nabi juga disebutkan dari Abu Dzar, ya, mengatakan bahwa ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dimanapun kita berada, insya Allah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau di dalam masjid, mau di dalam pekerjaan, mau dalam perjalanan, silakan aja. Apa artinya? Semua kapasitas yang disebutkan, aturan dan pedoman yang ada di dalam Al-Quran, kita harus cantumkan dalam pikiran kita ketika kita berbuat. Timbang apakah sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah dalam hadisnya atau tidak, itu tergantung dari individu kita masing-masing. Nah, kalau kita sudah terlanjur melakukan sesuatu hal yang salah, jangan tinggal diam. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang ketika sudah berbuat dosa dia cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak ada salahnya, tapi lebih yang paling baik itu ketika kita berdosa menyadari diri untuk tetap meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadis itu waqti sayyi'atal hasanatan bunga. Ketika kita pernah melakukan kesalahan, segera ikuti kesalahan itu dengan perbuatan baik. Insya Allah kesalahan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena, ya, selalu melakukan kesalahan tanpa sadar diri, tanpa introspeksi diri. Ya, kita tenggelam dalam pelaksanaan dosa itu tanpa harus mengingat kepada Allah, tanpa harus bertobat kepada Allah. Nah, itu yang mungkin yang harus kita perhatikan.
Kemudian lanjutan hadis itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, berakhlaklah kepada sesama manusia atau sesama makhluk Allah, bukan hanya kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang. Kita harus berbuat baik kepada mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Saya kira ini menjadi catatan buat kita semuanya. Saya kira jamaah Jumat yang berbahagia di dalam masjid ini, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin sudah dilaksanakan dan sudah dicontohkan kepada kita semuanya. Olehnya itu, mari apa yang disampaikan di dalam surah Fatir ayat 32 ini kita bisa mempelajari, mengintrospeksi diri. Apakah saya berada di zalimun li nafsihi, atau saya berada di muqtasidun, atau saya berada di sabiqu bil khairat. Ketika kita sabiqu bil khairat bismillah, maka zalika huwa fadlullah. Itulah karunia besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, yang pada akhirnya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang saya sampaikan pada khutbah Jumat singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa qad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha